Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal kelas 3-4. Ini untuk latihan KSNR ya. Nomor 1, benda yang termasuk benda mati adalah, dan ini kayak semuanya benda mati. Kayaknya ini semua ini salah soal, jadi kita skip ya. Ini semuanya benda mati, nggak ada yang benda hidup. Jadi jawabannya semuanya benar. Nomor 2, hewan pemakan tumbuhan seperti gambar ini adalah. Pemakan tumbuhan itu disebutnya herbivora ya, berarti jawaban ini. Kalau insektivor itu pemakan serangga, karnivor pemakan daging, omnivor pemakan segala, semuanya dimakan. Nomor 3, diagram batang berikut yang menunjukkan pertumbuhan anak kucing. Pertumbuhan itu ini waktu ini tingginya ya. Semakin lama kan harusnya semakin tinggi, berarti ini jawabannya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat pasti ya nambah tinggi, nggak mungkin rata aja, nggak mungkin malah turun, nggak mungkin dia naik turun, nggak mungkin. Jadi jawabannya pasti D. Saat biji ditanam maka akan muncul akar, batang, dan daun. Hal ini menunjukkan ciri-ciri tumbuhan tumbuh. Kalau ada jawaban yang lebih lengkapnya lagi adalah tumbuh dan berkembang ya. Lanjut nomor 5. Agar tidak mencemari lingkungan, maka sampah sebaiknya dibuang di tempat sampah. Manakah rantai makanan yang ditemukan pada ekosistem air? Ini semuanya ada matahari, pasti diawali dari matahari, diserap oleh produsen dimakan ikan dimakan burung. Itu jawabannya yang ini ya. Seorang anak melakukan percobaan seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini gambarnya. Setelah beberapa hari tumbuhan pada pot akan tumbuh mengarah ke, pasti dia akan mengarah keluar ke sini ke C. Kenapa? Karena tumbuhan itu dia akan peka terhadap cahaya matahari. Jadi dia akan berusaha untuk belok ke arah matahari. Nomor 8. Hewan-hewan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan lalat kata kupu-kupu nyamuk. Ini semuanya bermetamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Lalat, katak, kupu-kupu, nyamuk, lebah, ngengat, dan sebagainya itu semuanya bermetamorfosis sempurna. Metamorfosis ini, metamorfosis atau tidak, sempurna atau tidak metamorfosisnya itu disebutnya daur hidup. Berarti mereka mempunyai kesamaan di daur hidup ya, yaitu metamorfosis sempurna. Nomor 9. Ciri-ciri hewan menunjukkan perkembangbiakan secara tidak punya rahim, tubuhnya ditutupi bulu. Calon individu baru berkembang di luar tubuh induk, berarti ini bertelur. Ini ciri-ciri dari unggas. Unggas itu yang berbulu, tidak punya rahim ya. Ayam, bebek, burung itu unggas. Nomor 10. Tumbuhan pada gambar dimasukkan ke dalam satu kelompok karena berkembang biak. Ini semangka, ini cabai. Ini adalah tumbuhan yang punya buah, maka mereka pasti punya biji. Berarti mereka berkembang biak dengan cara generatif biji ya. Biji. Nomor 11. Hewan yang dapat menempati posisi X dan Y. Capung kecoa, ini metamorfosis tidak sempurna ya. Telur, hewan muda, hewan dewasa. Yang Y, lalat, lebah, ini metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis sempurna pasti nyamuk, katak. Berarti jawabannya yang, kalau yang X metamorfosis tidak sempurna itu capung, kecoa, jangkrik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 12. Makanan ini mengandung banyak sumber. Ini ada daging, ada ikan, ya telur, kacang-kacang, ini semuanya kaya dengan protein. Nomor 13. Meneteskan minyak wangi ke tangannya. Kemudian tercium aroma. Aroma itu pastikan gas, berarti dari cair menjadi gas. Ya, dari cair menjadi gas.
Lanjut nomor 14. Bahan yang cocok untuk buat ban. Ini karet. Pasti karet. 15. Benda yang terbuat dari kayu. Kursi. Ban gak mungkin. Meja. Cermin gak mungkin. Berarti 1, 3, dan 5. B ya. Nomor 16. Benda yang akan menguap jika dibiarkan di udara terbuka. Kapur barus ya. Es batu mencair. Lilin enggak. Itu jawabannya yang A. Menguap jika dibiarkan di udara. Ini disebutnya menguap atau enggak menyublim ya. Kalau dari benda padat menjadi gas, ini benda padat menjadi gas, namanya menyublim. Lanjut nomor 17. Penggunaan gerak pada air ditunjukkan oleh nomor, pasti untuk transportasi karena kegunaan gerak ya. 1. Mengairi sawah benar. 1, 3, dan 4. Memasakan nggak bergerak ya airnya. 1, 3, dan 4. Lanjut nomor berikutnya. Supaya mudah bergerak di udara, bagian ujung pesawat dibuat lancip ya. Pasti begini kan. Pria membantu ibu jemur pakaian. Pria melakukan hal tersebut karena pakaian yang basah akan kering bila dijemur di bawah terik matahari. Karena matahari memiliki energi panas. 20. Pernyataan yang menggunakan prinsip gaya pegas. Main layang-layang, menendang bola, main kompas, katapel. Jawabannya 4. Gaya pegas itu contohnya trampolin yang kayak karet gitu. Kalau kita tarik dia kembali lagi ke bentuk aslinya. Itu namanya gaya pegas. Nomor 21. Soalnya di sini. Yang merupakan dampak negatif dari ini tentang gaya. Menghambat gerak benda, mengikis permukaan benda, merusak benda jika terlalu sering bersentuhan. Ini pasti gaya gesek. Gaya gesek. Ya, kalau gaya gesek itu pasti dia akan menghambat gerak benda. Kemudian mengikis permukaan benda yang saling bersentuhan, merusak benda jika terlalu sering bersentuhan ya. Fix ini adalah gaya gesek. 22. Pria melipat kertas berbentuk seperti pesawat. Ternyata ketika diterbangkan, pesawat tidak bergerak lurus, tetapi berbelok-belok. Mengapa hal ini terjadi? Ini angin menimbulkan gaya yang mengubah arah benda. Ini benar. Ini bukan gaya yang mempercepat gerak benda. Ini kan dia bilangnya berbelok-belok ya. Berarti mengubah arah. Coba yang A. 23. Benda yang dapat tembus cahaya. Tembus cahaya berarti yang bening ini dan ini. 1 dan 5. Lanjut nomor 24. Energi alternatif yang berasal dari luar bumi. Pasti ini matahari ya. Matahari bisa kita manfaatin jadi sel solar panel atau sel surya. Jadi jawabannya nomor 3. Saat mati lampu, ibu menyalakan lilin. Bentuk energi yang dihasilkan ketika pembakaran lilin. Panas dan cahaya. Panas dan cahaya. Jelas ya. Nomor berikutnya. Oh, nggak ada, udah selesai. Oke, sampai di sini. Nanti kita bahas soal berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.